Israel menyerang Gaza, Palestina ketika gencatan senjata dengan Hamas masih berlangsung. Apakah sanksi akan dijatuhi PBB usai KTT perdamaian Gaza? Kita bahas bersama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. Prof, selamat petang. Selamat petang, Cindy. Prof Hikmahanto, ini kan posisinya Israel dan Hamas lagi saling tuding soal siapa yang duluan melanggar kesepakatan gencatan senjata. Ketika kondisinya seperti ini, siapa yang sebenarnya bisa masuk untuk menengahi konflik? Ya, sebenarnya harusnya ada fact-finding mission gitu ya, untuk melihat sebenarnya kejadiannya seperti apa. Karena memang saling tuding dari pihak Israel mengatakan ada 2 personil IDF yang ditembak oleh Hamas, lalu kemudian atas dasar itu ada pembalasan melalui airstrikes yang tidak ditujukan ke Hamas sebenarnya, tapi juga ditujukan kepada rakyat sipil. Nah, yang saya dengar saat ini fact-finding mission itu dari Amerika Serikat. Jadi Steve Witkoff, utusan Presiden Trump di Timur Tengah, dan kemudian menantu dari Presiden Trump itu akan datang ke Gaza dan mencoba untuk mencari fakta-fakta yang terjadi begitu. Ini siapa yang memulai dan siapa yang harus disalahkan gitu ya. Tapi idenya adalah fact finding mission ini untuk supaya gencatan senjata yang sekarang ini jadi sangat rapuh gitu ya. Bisa saja Hamas akan menyerang balik kepada Israel, dan demikian pula dari Israel akan menyerang balik kepada Hamas di Gaza, yang tidak terbatas pada pejuang-pejuang Hamas tetapi pada rakyat Palestina yang tidak berdosa. Oke, Prof. Nah, ini yang harus dicegah. Prof, tapi kan tadi, AS akan mengirimkan utusannya untuk melihat kondisinya seperti apa. Tapi dengan sikap Trump yang sudah bilang kalau akan mempertimbangkan kasih lampu hijau untuk Israel melanjutkan operasi militer, kalau versi mereka Hamas ditemukan tidak menghormati kesepakatan gencatan senjata. Ini posisi yang sebenarnya netral nggak? Ya, menurut saya sih apa yang disampaikan Trump itu tidak netral, tapi justru merupakan ancaman seolah-olah dari pihak Hamas lah yang bersalah. Nah, memang yang saya kumpulkan dari berbagai media di luar negeri, ini permasalahan adalah ketika ada garis demarkasi ya, garis di mana sampai di posisi mana tentara IDF ini harus berada ya ketika mereka mundur. Nah, sayangnya peta itu kalau diterjemahkan ke dalam bentuk apa namanya kenyataan, itu kisi-kisinya atau titik-titiknya di mana itu nggak jelas karena semua gedung-gedung di sana sudah runtuh. Jadi kita tidak tahu gitu ya posisinya di mana. Nah, dalam konteks seperti itu mungkin saja saya tidak tahu ya, dari pihak pejuang Hamas merasa bahwa ada pelanggaran dari pihak Israel karena memasuki wilayah yang sudah dianggap wilayah Gaza yang tidak boleh dimasuki oleh IDF, sehingga ada serangan dan itu mungkin mengakibatkan 2 orang IDF tertembak mati. Mungkin ya, saya juga tidak tahu. Tapi oleh Israel karena mereka mempunyai mungkin apa kompas yang lebih baik, atau misalnya titik-titik yang menentukan gitu ya, satelit yang bisa menentukan secara baik. Ya, tentu mereka merasa bahwa oh enggak, ini sebenarnya IDF tidak melakukan pelanggaran, justru mereka masih berada di titik yang sudah ditentukan, tapi mendapat serangan, sehingga mereka melakukan serangan ke Hamas. Tapi yang terkena adalah juga rakyat sipil, karena kalau pesawat udara yang melakukan serangan, persisi itu tidak bisa. Ya, harusnya serangan itu dilakukan katakanlah begitu ya oleh eh, pasukan darat, tapi kan pasukan darat khawatir kalau mereka nanti akhirnya tertawan atau mungkin juga tertembak, sehingga yang paling memungkinkan adalah pesawat-pesawat tempur lah yang melakukan tembakan-tembakan Nah, seperti itu. kalau kayak gini, Prof, berarti gimana dong nasib kesepakatan gencatan senjata yang baru aja pada kemarin di KTT Mesir? Ya, seperti saya katakan, ini rapuh sekali kalau udah seperti ini. Artinya bisa saja kesepakatan yang sudah dibuat itu tidak berhasil karena apa? Karena mungkin Hamas melakukan serangan balasan ke Israel, dan Israel juga akan melakukan serangan balasan, dan tentunya Iran sebagai negara yang selama ini berada di belakang Hamas tidak bisa berdiam diri, tetapi juga mensuplai senjata untuk melakukan serangan ke Israel. Demikian juga Amerika Serikat, dia tidak akan berdiam diri,
dan kemudian akan mensuplai senjata juga ke Israel untuk kemudian terjadi perang. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana reaksi dunia? Satu. Yang kedua, sebenarnya masalah ini bisa dihindari kalau International Stabilization Force itu segera diturunkan. Nah, ini kan masalahnya kan masih belum sampai ke arah sana, ya. Karena harusnya kalau menurut saya, ini kan Hamas sudah memenuhi kesepakatannya, yaitu mengembalikan para sandera dari Israel hidup maupun mati ke Israel, dan itu sudah dilakukan. Lalu kemudian kesepakatan berikutnya adalah IDF harus mundur dan kemudian bantuan-bantuan itu masuk. Nah, yang saya dengar kadang-kadang bantuan itu tersengal-sengal gitu ya, karena dari Israel ada juga upaya untuk memblokade bantuan-bantuan itu. Padahal itu kan nggak boleh. Nah, jadi ini pentingnya ISF, International Stabilization Force, itu ada di situ untuk mengawal gencatan senjata yang sudah disepakati. Kalau tidak ya seperti ini. Ya, harusnya kalau misalnya ada International Stabilization Force, maka tentara itulah tentara yang dari ISF ini, pasukan ini yang menjaga posisinya di mana Hamas tidak boleh masuk ke tempat Israel posisi terakhir, dan kemudian juga Israel tidak boleh masuk ke. Ya, batasannya harus jelas dulu, tapi Prof menegaskan lagi, ini kan baru tahap awal tapi kesepakatan sudah dilanggar. Artinya poin-poin lanjutannya dari 20 poin itu, termasuk juga penempatan pasukan perdamaian, akan masih bisa direalisasikan nggak? Sekali lagi ini kan rapuh ya, bisa saja ini tidak bisa direalisasikan. Tapi ini semua bergantung pada posisi Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat mengatakan bahwa Israel kamu yang salah, harusnya kamu tidak melakukan hal tersebut, maka mungkin gencatan senjata ini akan berlanjut. Sekarang ini dari posisi Hamas mungkin mereka bilang, sekarang kami ada di atas angin. Tergantung dari pihak Israel ya atau Amerika Serikat yang harus dari Ya. pihak Israel itu salah, atau dari pihak Amerika Serikat minta Israel untuk mundur, jangan lagi melakukan tindakan yang sama. Nah, karena apa? Perlu diingat bahwa sekarang ini Israel itu melawan dunia. Karena ada 157 negara yang sudah mengakui, yang intinya adalah mereka tidak setuju dengan serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel ke Gaza yang menyasar juga kepada penduduk sipil dari Gaza. Oke, Seperti itu. sebenarnya sikap dunia sudah jelas ya kepada Israel. Prof Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia. Terima kasih sudah berbagi bersama kami. Saya selalu ya, Prof. Terima kasih.